Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar anak bapak semua hari ini? Semoga baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas mengenai materi renang, yaitu aktivitas di air. Sebelumnya anak bapak semua sudah tahukah materi renang atau pengertian dari renang? Nah, di sini bapak jelaskan kembali. Apakah kamu senang bermain di air? Tentu saja pernah main di air ya. Nah, jadi kita permainan dalam air ini mungkin kita bisa masuk ke dalam materi renang. Renang adalah olahraga yang dilakukan di air. Renang adalah olahraga yang menyenangkan dan menyehatkan. Kenapa menyenangkan dan menyehatkan? Selain kita bisa bermain air, badan kita juga sehat ketika kita melakukan gerakan dalam renang. Nah, di materi renang ini kita akan belajar mengenai renang gaya, dada, latihan pernapasan, kombinasi gerakan. Gerakan meluncur atau gerakan tungkai dan gerakan lengan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya renang gaya dada ini merupakan renang yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan gerakan pada hewan seperti katak atau kodok gerakannya. Yang mungkin kalian sudah tahu bagaimana cara gerakannya, pernah melihat kodok berenang. Nah, di sini kita akan membahas tentang renang gaya dada. Renang gaya dada merupakan gerakan yang dapat dilakukan. Antaranya adalah gerakan gaya dada yang berupa gaya disebut dengan juga school, yaitu gaya yang paling efektif untuk menempuh jarak yang relatif jauh. Kenapa menempuh jarak yang relatif jauh menggunakan gaya dada ini? Ya, agar kita tidak terlalu tidak terlalu capek, karena gaya dada tidak menggunakan banyak gerakan, hanya menggunakan kaki dan tangan, dan tarikannya full untuk meringankan badan ke depan. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Nah, kaki ini mendorong, tangan ini menarik. Gerakan meluncur kita akan bahas. Gerakan meluncur adalah gerakan awalan dalam olahraga renang. Kenapa? Kalau tidak ada luncuran ataupun tolakan, mungkin dalam renang laju dalam renang ini mungkin terhambat. Nah, ini seperti kalian lihat di gambar. Persiapan awalnya adalah sikap berdiri di kolam yang dangkal dahulu ya. Kalau memang belum bisa berenang, jangan coba-coba untuk masuk ke kolam yang dalam. Nah, berdiri membelakangi dinding kolam. Terus tekukanlah salah satu kaki untuk tumpuan mendorong supaya badannya bisa maju ke depan. Nah, ini kalian bisa gunakan tolakan kaki yang kalian anggap itu sebagai dorongan yang kuat. Bisa kaki kanan, bisa kaki kiri yang kalian anggap sebagai dorongan yang kuat. Lalu luruskan kedua tangan ke depan. Jangan direntangkan karena bisa menghambat laju arah kalian nanti ke depannya. Gerakannya yang kedua adalah gerakannya. Langkah-langkahnya itu membungkukkan badan. Jelas ya, harus membungkukkan badan. Kenapa? Karena ketika membungkukkan badan, postur ataupun posisi badan sudah siap untuk meluncur ke depan. Tapi tidak berdiri, karena berdiri adalah bisa membuat badan kita menghambat untuk ke depan. Tolakan atau dorongan kaki ke belakang dinding hingga badan terdorong ke depan. Nah, ini merupakan cara meluncur. Nah, tahapan ini yang perlu kita ketahui yang kedua adalah menggerakkan kaki atau tungkai. Nah, ini kita belajar kaki dulu. Belajar kaki, tadi belajar luncuran. Ini yang kedua adalah belajar kaki atau tungkai agar mendorong badan kita ke depan. Posisi awal ini merupakan posisi yang paling dasar untuk melatih gerakan gaya dada. Kenapa? Gerakan kaki ini tidak semudah yang kita bayangkan. Karena gerakan kaki ini sedia kalanya mungkin ada sedikit kesusahan dalam menggerakkan atau mendorongkan kaki menggunakan telapak kaki. Nah, ini merupakan suatu proses dalam melakukan gerakan gaya dada. Seperti kalian lihat gambar, persiapan awalnya adalah masuk ke dalam kolam yang posisi badan menghadap dinding, kedua tangan memegang pada tepi kolam untuk tumpuan badan kalian agar bisa melatih kaki tadi. Dan ketiga adalah melepaskan kedua kaki agar badan mengambang dan tarik tumit ke arah
bokong atau pantat. Sehingga jari-jari kaki menghadap keluar dan dorongan kaki bisa ke belakang dan membuat sebuah lingkaran. Lakukan ini berulang-ulang agar terbiasa. Nah, kita lihat pada gambar yang ini. Nah, kita bisa lihat kakinya ditekuk sampai bokong atau pantat dan lalu dibuka searah kakinya ke kanan dan kiri-kirinya, jangan menyilang. Dan tidak lain dan tidak bukan juga ada peranan gerakan tangan atau lengan, yaitu suatu gerakan yang harus dipelajari juga. Gerakan lengan atau latihan gerakan lengan sangat penting karena ini mempengaruhi kecepatan renang dalam air. Nah, ketika ada dorongan dalam kaki, tentu saja dorongan tangan atau lengan sangat mempengaruhi agar laju ataupun majunya kecepatan kalian dalam renang gaya dada itu bisa maksimal. Nah, persiapan latihan tangan seperti kalian lihat di gambar. Nah, di sini juga bisa kita lihat gerakan kaki, gerakan tangan, yang mana badan sudah berada di posisi yang sebenarnya, yaitu kaki sudah ditekukkan, tangan lurus ke depan. Langkah-langkahnya juga kalian bisa lihat di sini. Posisi awal pada langkah-langkah pertama yaitu berdiri di kolam yang dangkal dahulu ya. Ingat, di langkah yang dangkal dulu, jangan sampai yang dalam dulu kalau mau belajarnya bisa maksimal. Nanti kalau sudah bisa melakukan gerakan gaya dada, boleh ke kolam yang lebih dalam. Lalu bungkukkan badan semenyentuh air, luruskan kedua tangan ke depan. Rapatkan jari-jari tangan agar kalian bisa melihat ke depan ya, dan bisa melakukan gerakan dorongan pada lengan. Gerakan yang kedua yaitu gerakan pada tangan. Yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah telapak tangan menghadap ke samping ke bawah. Nah, ini merupakan salah satu cara mendorong air agar laju badan kita, laju tubuh kita lebih maksimal. 2. Lipatkan kedua siku ketika kedua tangan akan melewati bahu sehingga kedua tangan berada di bawah dada. Nah, selanjutnya gerakan tangan ini harus dikoordinasikan dengan gerakan kaki, tungkai, dan napas agar lebih maksimal ya. Dan yang kedua dalam materi ini adalah teknik dasar bernapas. Kenapa harus bernapas? Tentu saja harus bernapas karena dalam renang kita memerlukan banyak oksigen agar memaksimalkan daya tahan tubuh kita. Nah, manusia bukanlah ikan ya, tentu saja bukanlah ikan. Kenapa kita berbeda dengan ikan? Ikan mungkin bernapas dengan insang, kalau kita memang perlu bernapas ya. Nah, yang bisa bernapas di dalam air tentunya saja ikan. Lalu bagaimana renang yang dilakukan di air? Tentu ada teknik untuk melakukan bernapas dan menghirup udaranya. Mengambil napas pada saat berenang dilakukan ketika kepala keluar dari permukaan air menggunakan mulut, serta mengeluarkan kembali ketika kepala masuk ke dalam air melalui hidung. Nah, untuk latihan pernapasan melakukan kegiatan seperti berikut. Nah, ini contoh cara melakukan gerakan dasar bernapas dalam air. Pertama, tentu saja ini masih di kolam yang dangkal ya. Jangan sampai melatih pernapasan di kolam yang dalam tidak timbul-timbul lagi, ya kan? Jangan ya. Nah, lakukan yang pertama yaitu turun ke dalam kolam yang dangkal. Kedua tangan memegang tepi dinding kolam untuk kalian bisa mengangkat tubuh ya. Nah, kedua tangan memegang tepi kolam. Tarik napas dalam-dalam melalui mulut di permukaan air. Jangan narik napas di dalam air, itu yang ditarik adalah air ya. Dan yang selanjutnya bungkukkan badan dan masukkan kepala ke dalam air. Dan buang napas melewati hidung. Nah, jadi pelan-pelan buang napas. Dan angkat kembali kepala ke permukaan air. Jangan sampai ditahan sampai kehabisan oksigen, itu bisa berbahaya. Dan lakukan berulang-ulang agar kalian terbiasa dalam melakukan teknik pernapasan ini. Nah, ini mungkin tugas praktik. Maaf ya. Tugas praktik yang harus dilakukan. Namun kita pada saat ini mungkin keterbatasan tatap muka. Kita masih pandemi di sekolah kita. Masih dalam tahap
pemulihan kesehatan, dan juga keterbatasan kolam renang pada kota kita, daerah kita yang mungkin saat ini masih belum ada kapasitas kolam yang baik untuk pelajar saat ini. Nah, ini kalian bisa lihat, dan ini adalah tugas praktik. Nah, yang ketiga yaitu kombinasi gerakan pada renang gaya dada ini. Nah, setelah kita menguasai semua gerakan yang dua tadi pada dasar gerak gaya dada ini, maka seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, seperti gerakan meluncur, gerakan tangan dan tungkai, serta gerakan latihan pernapasan, semua itu gerakan merupakan kombinasi renang gaya dada. Nah, jika kamu sudah menguasai renang gaya dada itu dan mampu melakukannya dan mengkombinasikan gerakan-gerakan yang tadi yang sudah dijelaskan tadi, nah kalian bisa melakukannya pada kolam yang dangkal juga ya. Nah, ini pertama kalian bisa melakukan langkah-langkahnya badan berdiri membelakangi dinding kolam. Nah, luruskan kedua tangan. Ini persiapan, sepertinya persiapan untuk meluncur. Nah, yang setelah meluncur kalian bisa melakukan gerakan tangan, mengkombinasikan gerakan tangan. Artinya dari ke depan tadi, dari langkah yang tangan ke depan, ini yang tadi, ini ya, langkah yang tangan yang ini. Dan yang kedua yaitu menarik tangan yang lurus tadi ke bawah. Nah, ini sudah ada dorongan pertama. Dan ingat, kaki sudah mulai ditekuk. Tadi kan semua lurus, tangan lurus, kaki dan juga lurus. Nah, ini sudah ada ditekuk untuk melakukan dorongan. Dan yang ketiga yaitu pernapasan yang seperti Bapak katakan tadi. Ketika sudah melakukan dorongan, otomatis badan kita itu nanti akan timbul ke atas permukaan air. Nah, inilah kesempatan kita untuk mengambil nafas, mengambil udara sebelum kita kembali lagi ke gaya dada dalam air. Nah, ya. Pada waktu meluruskan tangan, kembali ke depan, bersamaan kedua kaki, mendorong ke belakang. Jadi gerakan yang pertama tadi adalah meluruskan badan sambil kita menahan nafas. Dan yang kedua, gerakan lengan dan tangan. Dan yang ketiga, gerakan mengambil napas sambil mendorong yang tadi. Nah, ya. Nah, ini sudah ada tugas praktik. Namun, ini merupakan tugas praktik yang memang harus kita lakukan di kolam renang. Tapi saat ini kita tidak bisa. Kita akan bahas kembali lagi nanti mungkin di hari Sabtu ya. Dan ini rangkuman yang perlu kalian tuliskan sedikit saja. Rangkumannya ada di sini, sudah Bapak sediakan. Perhatikan dengan baik, hanya 5 saja. Dan perlu diingat, ini mungkin salah satu bahan dan kisi-kisi dalam persiapan nanti kita untuk PTS ya. Dan di sini juga ada latihan kemampuan sih, ini mungkin banyak ya, tapi nggak usah deh, kayaknya ini terlalu banyak. Dan yang perlu kita ketahui dulu yaitu teori yang pertama tentang renang tadi ya. Dan nanti kita akan penilaian praktik juga di dalam kolam renang. Kalau ada kemungkinan kalian sehat semua, keadaan sudah membaik, kolam renang juga sudah ada, kita akan mempraktikkan gerakan renang ini. Tetap bersabar, jaga kesehatan ya anak-anak di rumah. Dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Selama ini mungkin kita sudah vaksin, kita sudah vaksin 1, vaksin 2, tapi tetap ada juga yang sakit. Ini namanya juga kita mencegah agar kita tetap sehat. Untuk itu tetaplah bersabar, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Nah, baik, sampai di sini saja materi renang yang Bapak sampaikan. Mungkin ada waktu ke depan, nanti di hari Sabtu kita akan berjumpa lagi minggu ke depan. Nah, untuk membahas mengenai gerakan-gerakan yang ada pada gerakan gaya dada ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mohon maaf jika ini ada keterlambatan dalam membuat materi ya. Nah, untuk itu anak-anak Bapak semua, jangan lupa tugas hari ini menyimak materi ini dan menulis rangkuman ini pada buku catatan kalian. Oke, sampai di sini. Semoga tetap sehat, salam semangat, salam olahraga jaya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.